As-shalah minad din bimanzilatir ra'si minal jasad. Kata Nabi, sembahyang ini kita masukkan dalam kategori agama. Bimanzilatir ra'si minal jasad, seumpama kepala daripada jasad. Batang tubuh kita dari kepala sampai kaki, kepala. Ada kepala, ada tangan, ada perut, ada kaki. Nah, sholat itu di dalam agama menempati kepala kalau diumpamakan dengan jasad. Diumpama kama la hayata liman la ra'salah. Demikian orang tidak bisa dianggap hidup kalau dia tidak punya kepala. Jelas kan ini? Kalau masih punya tangan, hilang tangan masih bisa hidup. Hilang betis dua-duanya pun masih bisa hidup. Termasuk hilang senjata itu masih bisa hidup kan? Masih hidup walaupun itunya mati. Wa kadza la dina, kata Nabi, liman la salatalah. Demikian seseorang bandingannya tidak dianggap punya agama kalau dia tidak menjalankan sholat. Tidak dianggap memiliki agama kalau tidak mau sholat. Sholat yang zahir ini, sholat yang nyata ini. Sholat yang mana lagi? Ini ada sholat dalam hati, ada sholat. Jangan dikira ada sholat dalam hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai. Sembayang kah? Sudah, aku sembayang tadi. Dipadahkannya sudah sembayang dalam hati tadi. Sangat keliru sekali. Jadi kata Nabi, orang ini tidak dianggap hidup kalau tidak punya kepala. Demikian tidak dianggap oleh Nabi kita SAW orang itu punya agama, tidak beragama kalau tidak punya sholat. Jadi umdas kepala. Orang sakit masih bisa, di puasa masih bisa kan? Kalau puasa ini kan masih bisa, orang muslim itu masih bisa tidak puasa. Kalau sakit, kalau musafir masih bisa tidak puasa. Sama zakat, orang miskin apa yang mau dizakati? Haji kalau ada duitnya bisa kan? Kalau sholat, kalau ini masih namanya muslim, namanya mukmin, apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, wajib sholat. Tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, baring, tidak bisa baring, gerakan kepala, tidak bisa pakai mata. Pokoknya sebisa-bisanya pasti tetap sholat masih dikerjakan. Musafir jamak, tidak bisa waktu zuhur karena di perjalanan, bisa dijamak ke waktu asar. Sempit waktunya, dikosor pulang. Pokoknya ada solusinya. Perang, ada sholatul khauf namanya. Jadi tidak ada celah alasan untuk tidak sholat. Dia kerja sedikit lalu dia sembahyang, baju merotak tuh ukurannya bukan kotoran yang nyata ini, tapi najis dan tidak najis itu loh, maksud kotor itu. Masuk kotor itu baru kena debu, kena tanah, itu jangan dipadahkan itu kotor, kecuali jelas mata kita melihat kena semprotan percikan tahi kucing umpamanya, atau kencing tikus kah. Nah, maka itu najis kan gitu. Itu pun masih tetap disuruh sholat, tinggal dibersihkan kan, disiram sedikit bersihnya dah. Jadi tetap sholat itu adalah kepalanya kepalanya jasad. Demikian orang tidak dianggap puasa, tidak dianggap bayar zakatnya, tidak dianggap hajinya pun demikian tidak dianggap kalau dia tidak mau sholat. Itu kunci, tetap di sholat masih. Orang ini apa gunanya tangan ada, apa gunanya tak ada kaki, apa gunanya ada perut kalau kepalanya dia ada, kan gitu tuh. Ya kalau jelas kalau dia ada kepala, tangan tidak berguna, perut tidak berguna, kaki tidak berguna. Maka demikian di dalam agama. Apa gunanya puasa, apa gunanya haji, apa gunanya zakat, apa gunanya sedekah yang banyak itu tadi kalau sembahyang ditinggalkan. La dina liman la salatah. Orang ini dianggap sia-sia semua amalnya kalau tidak melaksanakan sholat.
Mudah-mudahan aja rajin kita di sembahyang ya. Paksakan yang 5 waktu itu paksakan. Dia ada pilihan kita untuk tidak sholat. Tidak ada pilihan. Wajib pokoknya sembahyang itu tadi wajib. Sakit ada caranya. Stroke ya tadi tidak bisa berdiri duduk kan. Tidak bisa duduk baring. Tetap wajib sembahyang. Itu kan standar gerakan itu namanya kan. Masalah bersucinya lain lagi. Ini masalah bersuci kan masalah bersuci. Ini masalah sembahyangnya lagi. Seabdol ibadah sembahyang. Apalagi ibadah badan, ibadah sholat ini mencakup semua ahwalul insan itu penuh Mel. Gerakan manusia ini berdiri ada dalam sembahyang, jongkok ada dalam sembahyang, duduk ada dalam sembahyang, baring tunduk ada dalam sembahyang. Jadi itu termasuk pekerjaan yang sempurna. Makanya peneliti pakar-pakar kesehatan itu kan pernah meneliti itu yang dikaitkannya dengan agama ini. Itu 2 rakaat sholat duha itu lebih baik daripada olahraga sekian jam gitu nah. Jogging kah, bersepeda kah, itu kalah manfaatnya untuk badan, untuk kesehatan. Kenapa? Likulli sulama sodaqoh, karena setiap persendian ini jadi sodaqoh tadi kan. Nah, maka dengan sholat duha itu selain membuka pintu rezeki, badan pun peluang sehatnya lebih besar. Sama dengan olahraga yang berkeringat banyak gitu dengan waktu yang panjang. Cukup dengan 2 rakaat sholat duha. Ini rahasia asrarus sholah, rahasia sembahyang itu memang besar seperti itu. Kemudian di dalam sembahyang itu komplit. Semua zikir itu ada. Beda dengan ibadah yang lain kan. Kalau sembahyang ini Quran jelas, Al-Fatihah. Kalau istighfar, tasbih, sholawat, apalagi semuanya ada ada dalam sembahyang. Jadi komplit semua zikir, semua bacaan ada di dalam sholat itu. Makanya ibadah sholat ini luar biasa. Tanamkan bujur-bujur.